Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 8 Latsar CPNS tahun Angkatan 2019. Tugas kami kali ini adalah melakukan wawancara terhadap 3 narasumber yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara terkait isu-isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Berikut cuplikan video hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ija. Sebelumnya Bapak bekerja di instansi mana nih? Di Dinas Kesehatan, tepatnya di Puskesmas yang ada di Indonesia pokoknya. Baik, Pak mau nanya nih tentang apa sih menurut Bapak wawasan kebangsaan dan bela negara? Cara pandang diri kita terhadap lingkungan, ya. Bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang baik, begitu. Oke. Seberapa penting Pak adanya wawasan kebangsaan dan bela negara ini untuk kehidupan kita sehari-hari, utamanya di profesi Bapak? Penting sekali. Intinya, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi kita dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan bernegara yang baik. Lalu kalau untuk profesi Bapak sendiri, apa sih implementasi atau aplikasi apa yang bisa Bapak terapkan di dalam bekerja atau maupun ketika Bapak berada di lingkungan rumah di dalam masyarakat? Kalau di tempat saya bekerja, otomatis berarti pertama kita harus mematuhi aturan yang ada di tempat kita bekerja. Yang kedua, harus mematuhi perintah dari pimpinan. Pertama, kayak seperti kita harus menghadiri apel pagi setiap hari Senin di kecamatan, terus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, terus misalkan kita harus mengikuti atau apa yang ditugaskan oleh kita harus mengikuti rapat atau kegiatan-kegiatan yang lain, karena selain kegiatan di dalam gedung, kita juga ada kegiatan di luar gedung. Selaku mereka medis, tentu saja saya harus membuat laporan-laporan setiap harinya. Ya intinya membuat laporan harus tepat waktu, harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari itu, kita harus laporkan. Terus memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, terutama yang 5S. Itu yang penting. Pertama, senyum. Senyum, salam, sopan dan santun. Wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk diketahui dan diimplementasikan oleh setiap lapisan masyarakat dan berbagai macam profesi untuk dapat menjalankan pekerjaannya dan beraktivitas sebagai masyarakat Indonesia sehari-hari. Upaya bela negara pun dapat dilakukan oleh semua profesi. Sebagai contoh, melakukan apel pagi di kecamatan sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan menaati peraturan pekerjaan. Selamat malam Bapak Adi. Pak Adi bekerja di mana ya? Kalau sekarang lagi bekerja sebagai manajer di Cimahi Technopark, yaitu kalau Cimahi Technopark itu semacam inkubator bisnis untuk startup khususnya di wilayah Cimahi. Jadi kita membawahi UKM dan juga bisnis teknologi dari teman-teman di wilayah Cimahi. Bapak tahu tentang bela negara? Bagi saya bela negara itu ya apapun yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang proud dengan negaranya sendiri, ya, bangga dengan negaranya sendiri, itu salah satunya bela negara. Misalnya dari hal kecil kita pakai produk-produk dari Indonesia atau berusaha sebisa mungkin mengurangi produk asing. Nah, itu salah satunya bela negara kalau menurut saya. Atau juga kalau menurut saya lagi, bela negara itu bisa dari
kalau misalnya ada ideologi-ideologi yang tidak sesuai gitu kan, nah, kita udah dibekali kalau misalnya dulu di sekolahan kita ada Pancasila, ada PPKN dan lain-lain. Nah itu bela negara itu salah satunya ya tadi ya, kita bisa tahu nih oh ternyata kita bisa melindungi di ideologi kita, itu kita lindungin daripada ada yang masuk gitu kan, ada ideologi asing yang masuk. Nah itu bela negara kayak gitu sih. Gini Pak, pekerjaan Bapak tadi kan ini ya, Bapak di inkubasi startup gitu ya Pak ya? Ya, bisnis teknologi. Nah, itu adakah kaitannya sama bela negara? Nah kalau secara kaitan langsung, misalnya kalau dalam arti luas bela negara secara ideologi gitu ya, itu nggak sampai seperti itu nggak. Kalau kita sebagai teman-teman di Cimahi Technopark itu lebih ke bela negaranya itu dalam bentuk merdeka dalam produk. Nah banyak kan kalau teman-teman itu kan konsumen ya, Indonesia kan biasanya dijajahnya bukan kalau dulu kan dijajahnya ideologi dijajah secara militer gitu. Nah kalau sekarang kan kebanyakan dijajahnya itu dijajahnya produk, dijajahnya keseniannya dijajah gitu kan. Nah kalau di Cimahi itu kita konsennya ke subsektor ekonomi kreatif, dimana misalnya kalau teman-teman biasanya pakai game, itu gamenya dari luar, nah kita berusaha sih untuk bikin sendiri gamenya, jadi game developmentnya dari Indonesia. Nah kalau misalnya teman-teman UKM biasanya mereka pakai aplikasinya luar kan gitu, misalnya aplikasi perekam video aja dari luar, nah kita tuh bikin sendiri nih, kayak gitu sih. Lebih simpelnya yang merdeka dalam bentuk produk kayak gitu. Nah, ini terus keterkaitan Bapak, pekerjaan Bapak dengan isu kontemporer yang ada di Indonesia itu seperti korupsi atau pencucian uang atau proxy war gitu, ada kaitannya gitu nggak Pak? Kalau secara langsung kaitannya karena teman-teman yang di Cimahi Technopark itu kan subsektornya ekonomi kreatif ya, jadi teman-temannya itu masih muda semua, jadi kebetulan kita nggak sampai untuk isu kontemporernya korupsi, kolusi dan lain-lain, nggak, karena kita lebih secara kontemporernya tadi bela negaranya dari generasi milenial, apalagi startup, teknologi, bisnis itu lebih berpikirnya bukan seperti tadi penjajahan ideologi dan lain-lain, enggak, tapi kalau kita memerdekakannya bukan sebatas oh ini dijajah secara ideologi, enggak, kita lebih merdeka secara produk, secara mandiri, secara teknologi. Nah kayak gitu. Jadi bagi kita kaum muda, bela negara itu bukan cuma wah kita ada ideologi yang datang jangan ini gitu, atau kita dijajah secara terorisme gini, enggak, kita enggak seperti itu. Bagian kita sebagai teman-teman muda milenial yang bergerak di teknologi, kita memerdekakan bangsa itu dari teknologi. Wawasan kebangsaan dan bela negara di era kini beralih pada isu-isu digital. Begitupun bentuk bela negara masyarakat di era digital. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bangga pada produk buatan Indonesia, ikut serta dalam memajukan UMKM, juga membeli produk-produk lokal di tengah persaingan produk asing di negeri ini. Tidak selalu bela negara itu menentang ideologi-ideologi asing. Untuk pekerja yang berbasis teknologi seperti startup, salah satu bentuk bela negara mereka adalah dengan menggunakan software atau produk lokal. Itulah yang membuat mereka merdeka. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suhadin Afriandi, staf pelaksana di subbagian keuangan di Dinas Angkutan Udara. Apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak? Makna wawasan kebangsaan adalah secara umum ya, secara ini definisinya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan Indonesia dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian
Apa saja isu-isu strategis yang sedang marak akhir-akhir ini yang dapat menimbulkan AGHT? Jadi untuk AGHT sendiri itu yang perlu dipahami adalah 4 komponen. Jadi A adalah ancaman, G itu adalah gangguan, H itu hambatan, dan T itu adalah tantangan. Jadi dalam hal ini untuk AGHT sendiri, ancaman yang menjadi isu strategis yang kemarin yang marak terjadi di Indonesia adalah seperti provokasi dari pihak luar kepada wilayah integritas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini contohnya adalah seperti penembakan kapal wilayah milik Malaysia terhadap kapal DKP milik Indonesia di perbatasan perairan Natuna, dan masih banyak yang lainnya. Terus untuk masalah gangguan adalah ini bentuk provokasi yang terjadi dalam berupa provokasi, tapi provokasi yang bukan bentuk kontak fisik, tetapi lebih kepada provokasi seperti dia pelanggaran lintas batas wilayah, baik itu pesawat berupa transportasi luar yang memasuki tanpa izin ke wilayah negara Indonesia. Dan untuk hambatan sendiri adalah sebagai contohnya itu tindakan provokasi yang dari dalam yang mengganggu integritas daripada NKRI itu sendiri. Sebagai contoh terjadinya kegiatan radikalisme, pemberontakan KKB, dan yang mengatasnamakan agama dan semacamnya. Lalu untuk yang tantangan itu sendiri adalah suatu bentuk sikap yang sering terjadi di Indonesia yang berupa ini hambatan dalam mencapai kehidupan berbangsa yang berupa banyak maraknya kegiatan KKN. Ya. Lalu yang terakhir nih Pak, upaya bela negara apa aja yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN? Jadi untuk masalah ASN mah, untuk menyikapi masalah AGHT itu salah satunya adalah dengan tetap kita memegang korpri, ya, sumpah korpri yang pasti. Yang utama adalah kita memegang sumpah jabatan, berarti kita sudah mendukung proses yang untuk menjaga integritas daripada negara kesatuan tadi. Jadi kita yang pertama adalah tetap melaksanakan sumpah jabatan, tetap bersikap netral sebagai ASN dan tidak berpihak pada pihak manapun, dan mengutamakan tujuan visi misi dari negara agar untuk menjaga integritas daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber mengenai isu-isu yang terjadi yang menjadi 4 komponen AGHT. Yang pertama ada komponen ancaman. Komponen ancaman dapat berupa provokasi secara kontak fisik, seperti penembakan kapal yang terjadi di perairan Natuna. Untuk komponen kedua yaitu adalah komponen gangguan. Komponen gangguan dapat berupa provokasi tetapi tidak menggunakan kontak fisik, seperti pelanggaran perbatasan wilayah. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah komponen gangguan. Komponen gangguan sendiri itu biasanya berasal dari internal bangsa sendiri yang kemudian mengancam integritas negara kesatuan Republik Indonesia seperti radikalisme dan juga KKB yang baru-baru ini sedang terjadi. Kemudian yang terakhir itu adalah komponen tantangan. Komponen tantangan menurut narasumber itu biasanya seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sebagai seorang ASN, hendaknya kita memegang sumpah korpri dan juga sumpah jabatan untuk menjaga integritas NKRI. Menjadi seorang ASN harus bersifat netral. Dari hasil interview 3 narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap profesi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara penting untuk diketahui dan diterapkan di dalam segala bidang pekerjaan dan dalam aktivitas lingkungan masyarakat sebagai bangsa Indonesia. Kemudian berkarya dan ikut mengembangkan produk-produk lokal UMKM dengan mengikuti perkembangan teknologi digital dan menjaga keharmonisan, juga menepis isu-isu yang dapat memecah belah persatuan yang menumbuhkan radikalisme di lingkungan pemerintahan daerah.